Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Permatasari, NIM 2403001020108, kelas AK 501, akan menyampaikan presentasi sebagai ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah perilaku organisasi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, organisasi dituntut untuk tidak hanya fokus pada pencapaian target, tetapi juga pada pengembangan budaya yang positif, kepemimpinan yang inspiratif, dan manajemen konflik yang konstruktif. Ketiga aspek ini sangat terkait dan berkontribusi pada kinerja karyawan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana budaya organisasi mempengaruhi kinerja karyawan, peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif, serta strategi untuk mengelola konflik dalam organisasi. Pengertian budaya organisasi. Menurut Kaizen, budaya organisasi dalam masyarakat Jepang yang artinya penyempurnaan berkesinambungan yang melibatkan semua anggota dalam hierarki perusahaan, baik manajemen maupun karyawan. Memahami konsep budaya organisasi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dalam bidang ilmu ini terdapat dua pemahaman, yakni organization is a culture dan organization has culture. Pemahaman budaya organisasi adalah hasil budaya. Penekanan paham ini pentingnya penjelasan deskriptif atas sebuah organisasi. Menurut McShane dan Robin, bahwa budaya organisasi merujuk ke suatu sistem makna yang bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Sedangkan menurut McShane dan Glinall tahun 2005, budaya organisasi adalah organization culture is the basic pattern of shared assumption, value, and belief considered to be the correct way of thinking about and acting on problem and opportunities facing in the company. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan perlu menciptakan budaya organisasi yang baik agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Budaya organisasi yang kuat akan mendukung perkembangan kinerja karyawan serta memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Pada akhirnya akan membentuk perilaku karyawan ke arah tertentu sesuai yang diinginkan oleh organisasi. Berikut pengaruh budaya organisasi terhadap karyawan. Meningkatkan motivasi. Budaya yang positif menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan. Mengarahkan perilaku. Budaya yang baik memberikan pedoman perilaku yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Mengurangi turnover. Budaya yang mendukung membuat karyawan betah dan loyal, sehingga tidak harus mengganti karyawan secara berkelanjutan. Lalu meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang kondusif mendorong karyawan untuk memberikan kinerja terbaik. Contoh nyata budaya organisasi yang baik adalah pada perusahaan Google. Google merupakan salah satu perusahaan yang telah berhasil menempatkan budaya organisasi sebagai salah satu prioritas untuk menciptakan dan mendukung kreativitas dan kebahagiaan karyawan yang berdampak langsung pada perkembangan perusahaan yang pesat. Ada beberapa langkah yang diambil Google, yaitu menentukan nilai-nilai inti atau nilai yang menjadi panduan bagi seluruh karyawan. 2. Komunikasi yang terbuka. Google dikenal dengan budaya komunikasi antar karyawan, pendiri, dan eksekutif yang sangat terbuka. Mereka mengadakan ruang atau pertemuan tertentu untuk berkomunikasi secara intens langsung antara karyawan, pendiri, maupun eksekutif. 3. Pemimpin sebagai teladan. Para pemimpin di Google selalu berusaha menjadi contoh yang baik. 4. Penghargaan dan pengakuan, yaitu berbagai program penghargaan dan pengakuan untuk karyawan yang berprestasi. Dalam hal ini termasuk juga insentif dan bonus. Fasilitas dan program kesejahteraan karyawan. Banyaknya fasilitas untuk karyawan di perusahaan Google membuat karyawan merasa lebih dihargai dan bahagia. Dan ini juga termasuk dengan istilah work-life balance. Dampak positif bagi perusahaan.
1. Meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai dan nyaman di tempat kerja cenderung bekerja lebih efisien dan efektif. Menarik talenta terbaik. Budaya perusahaan yang positif membuat Google menjadi tempat yang didambakan oleh banyak profesional, sehingga tenaga yang bekerja di Google selalu merupakan tenaga yang terbaik dengan melalui seleksi yang ketat. Meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan yang puas dengan lingkungan kerja mereka cenderung memiliki loyalitas yang tinggi. Hal ini juga yang mengurangi tingkat turnover dalam perusahaan. 4. Meningkatkan reputasi perusahaan. Google dikenal sebagai perusahaan yang peduli terhadap karyawannya, yang membuat mereka mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan di industri. Kolaborasi yang lebih baik. Nilai kolaborasi yang diterapkan membuat tim di Google bekerja lebih harmonis. Ini memudahkan mereka untuk menyelesaikan proyek-proyek besar dengan lebih cepat dan efisien. Peran pemimpin dalam membangun tim yang efektif. Dalam dinamika organisasi modern, peran pemimpin tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan strategis, tapi juga memegang peran penting sebagai pembangun tim yang efektif. Studi dalam jurnal Leadership Quarterly oleh Day dan Dragoni tahun 2018 menekankan bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu memahami, memotivasi, dan memimpin tim mereka dengan visi yang jelas dan komunikasi yang kuat. Peran pemimpin sebagai pembangun tim dalam organisasi modern sangat penting dalam mencapai kinerja tim yang optimal. Dengan memahami dinamika interpersonal, memotivasi anggota tim, dan mengelola tantangan yang muncul, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, produktif, dan berorientasi pada kinerja. Hanya dengan memperkuat peran ini, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Karakter pemimpin yang sukses. Komunikatif. Pemimpin mampu menyampaikan ide dan mendengarkan bawahannya dengan baik. Empatik. Pemimpin memahami kebutuhan dan perasaan anggota tim. Visioner. Pemimpin memiliki pandangan jangka panjang, mampu menginspirasi bawahannya. Adaptif. Pemimpin cepat beradaptasi dengan perubahan. Mengambil keputusan dengan bijak. Pemimpin mampu membuat keputusan berdasarkan data dan pertimbangan yang matang. Contoh nyata pemimpin yang sukses adalah Satya Nadella yang berhasil mengubah budaya Microsoft menjadi lebih kolaboratif dan inovatif. Gaya kepemimpinan Satya Nadella yang inklusif dan empatik membantu Microsoft mencapai pertumbuhan signifikan, baik dari sisi finansial maupun reputasi. Selanjutnya itu mengenai konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi dapat dikelola secara efektif. Munculnya konflik dalam organisasi tidak selalu bersifat negatif. Konflik bisa dijadikan alasan untuk mengadakan perubahan dalam keorganisasian. Tanpa adanya konflik, orang-orang atau individu dalam organisasi tidak menemukan tantangan, kehilangan potensi kreatif dan ketajaman dalam penyelesaian masalah. Akan tetapi, ketika konflik yang berlebihan, kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan dapat mengalami penurunan. Oleh karena itu, perlu upaya agar konflik senantiasa dikelola pada tingkat yang optimal. Manajemen konflik dalam hal ini adalah merupakan manajemen untuk mengatasi konflik. Manajemen konflik adalah cara yang dilakukan untuk menanggapi konflik. Tujuan manajemen konflik adalah untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara tetap memelihara konflik dan tetap bersifat fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Manajemen konflik berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan-hubungan pihak yang terlibat konflik agar tetap baik. Manajemen konflik menurut Minardi tahun 1994 meliputi kegiatan-kegiatan menstimulasi konflik, mengurangi atau menekan konflik, dan penyelesaian konflik. Konflik-konflik dapat dicegah dengan penekanan nilai-nilai bahwa tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan kelompok atau unit yang lebih kecil.
Tujuan organisasi lebih penting untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi antar anggota pada unit yang berbeda. Konflik dapat menghindari situasi yang dapat mengorbankan pihak lain adalah sesuatu yang mesti dijaga. Pengelolaan dalam menangani konflik menurut Don M. Baskerville tahun 1993. Avoiding atau cenderung menghindari timbulnya konflik. Hal potensial dan sensitif dihindari sebisa mungkin agar tidak berkembang menjadi sebuah konflik yang besar dan terbuka. Accommodating atau mengakomodasi, yaitu menghimpun aspirasi atau pendapat kepentingan pihak-pihak di mana konflik muncul dan selanjutnya dicari jalan keluarnya bersama. Compromising, itu menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi antar pihak yang berkonflik, kemudian dicari solusi atau jalan tengah yang sekiranya dapat diterima kedua belah pihak, atau lose-lose solution. Competing, pihak-pihak yang berkonflik akan saling bersaing untuk memenangkan konflik dan akhirnya ada pihak yang dikorbankan kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau lebih berkuasa. Win-lose solution. Collaborating. Cara ini dilakukan dengan membuat para pihak yang berkonflik akan sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan. Dilakukan dengan bersinergi menghadapi persoalan dan tetap menghargai kepentingan pihak lain atau win-win solution. Conglomeration. Gaya ini menggunakan kelima style penyelesaian konflik secara bersama-sama, yaitu baik itu avoiding, accommodating, compromising, competing, maupun collaborating. Kesimpulannya, budaya organisasi yang positif mendorong kinerja karyawan melalui motivasi dan lingkungan kerja yang kondusif. Kepemimpinan yang efektif menciptakan tim yang solid dan berdaya saing dengan karakteristik pemimpin yang komunikatif, empatik, dan visioner. Pengelolaan konflik yang tepat membuka peluang inovasi dan memperkuat hubungan dalam organisasi. Sekian yang saya sampaikan untuk presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.